Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Saya dari Prodi PGSD kelas D semester 3 STKIP 11 April Sumedang. Akan mencoba menyampaikan pemahaman saya mengenai karakteristik siswa sekolah dasar. Untuk karakteristik tiap anak itu pasti berbeda. Namun ada karakteristik yang sama pada siswa SD, yaitu yang pertama, siswa SD senang bergerak. Jadi tidak aneh kalau dalam proses pembelajaran ada yang tiba-tiba menggerakkan tangannya ke atas atau berlari ke sana kemari, berjalan-jalan di kelas dan sebagainya. Nah, sebagai calon guru, kita itu harus bisa membuat pembelajaran yang bisa menyuruh siswa untuk bergerak, bisa ikut bergerak gitu. Contohnya dengan metode menyuruh siswa untuk meletakkan alfabet sesuai urutan, atau juga mengajak siswa bernyanyi bersama, melakukan yel-yel tertentu, misalnya dengan menggerakkan tangannya gitu. Kemudian yang kedua, siswa SD itu senang bermain. Siswa SD cenderung memiliki kesenangan bermain. Dalam pembelajaran pun dia masih suka bermain. Sebagai guru, kita harus bisa menyisipkan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat tercapai tujuannya. Contohnya dengan melakukan metode game tebak kata gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa SD itu senang meniru. Jadi ketika dalam proses pembelajaran di kelas harus bisa menggunakan metode yang membuat siswa itu meniru gitu. Misalnya dengan metode sosiodrama atau bermain peran. Kemudian keempat, senang diperhatikan. Dalam belajar pasti ada saja siswa yang tiba-tiba bilang, "Bu, saya ingin ke kamar mandi, Bu, saya gatal-gatal," dan sebagainya. Itu berarti cirinya ingin diperhatikan. Contohnya dengan menggunakan metode tanya jawab, siswa disuruh maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, otomatis siswa yang lain itu kan memperhatikan anak yang sedang menjawab. Nah, kemudian yang kelima, siswa SD itu senang bekerja sama atau berkelompok. Jadi dalam metode pembelajarannya itu menggunakan metode diskusi supaya bisa belajar bersama teman-temannya berkelompok. Yang keenam yaitu siswa SD senang memperagakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Jadi ketika dalam proses pembelajaran, guru itu harus bisa melakukan metode yang membuat siswa itu ingin melakukan secara langsung, misalnya metode eksperimen. Masih ingat tidak waktu di SD juga aku pernah disuruh oleh guru untuk mengisi kapas dengan kacang polong gitu. Kemudian kita juga sebagai guru bisa melakukan penelitian, misalnya dengan menyuruh siswa keluar kelas untuk memperhatikan tumbuhan yang disinari oleh sinar matahari, bagaimana perkembangannya, kemudian menanyakannya apakah bisa tumbuh atau tidak dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.